Hai teman, selamat datang di aku channel Kreatif Hamdi. Rendang adalah masakan daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka ragam rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu yang berjam-jam, hingga yang tertinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda-beda menurut daerah. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama dalam 50 hidangan terlezat di dunia versi CNN Internasional. Dan pada tahun 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Rendang adalah masakan yang mengandung bumbu rempah yang kaya. Selain bahan dasar daging, rendang menggunakan santan kelapa atau karambia dan campuran dari berbagai bumbu khas yang dihaluskan diantaranya cabai atau lado, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya yang biasa disebut sebagai pemasak. Keunikan rendang adalah menggunakan bumbu-bumbu yang alami, yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet yang alami. Bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Tidak mengherankan jika rendang dapat disimpan 1 minggu hingga 4 minggu. Proses memasak rendang asli dapat menghabiskan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, karena itulah memasak rendang memerlukan waktu dan kesabaran. Potongan daging dimasak bersama bumbu dan santan dalam panas api yang tepat. Diaduk pelan-pelan hingga santan dan bumbu terserap dalam daging. Memasak rendang harus bersabar dan telaten ditunggui, senantiasa dengan hati-hati dan dibolak-balik agar santan mengering dan bumbu terserap sempurna, tanpa menghanguskan atau menghancurkan daging. Proses memasak ini dikenal dalam seni kuliner modern dengan istilah karamelisasi. Karena menggunakan banyak jenis bumbu, rendang dikenal memiliki cita rasa yang kompleks dan unik. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau. Secara simbolik, daging atau daging sapi melambangkan nenek mama atau para pemimpin suku adat. Kerambi atau kelapa melambangkan cedia pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai melambangkan alim ulama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat. Setiap berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Dalam tradisi Melayu, baik di Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Medan, atau Semenanjung Malaya, rendang menjadi hidangan istimewa yang dihidangkan dalam kenduri, khitanan, ulang tahun, pernikahan, atau perhelatan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Asal-usul rendang ditelusuri berasal dari Sumatera, khususnya Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah hadir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan, yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Karena itulah rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sejarawan Universitas Andalas Profesor Dr. Gusti Asnan menduga rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16.
Karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu yang lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat itu sebagai bekal. Hal ini karena rendang kering sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan lamanya, sehingga tepat dijadikan bekal dalam merantau atau dalam perjalanan niaga. Rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni memasak Melayu sejak 1500-an atau pertengahan abad ke-16. Rendang kian masyhur dan sebar luas jauh melampaui wilayah asli berkat budaya merantau Minangkabau. Orang Minang yang pergi merantau selain bekerja sebagai pegawai atau berniaga, banyak di antara mereka berwirausaha membuka rumah makan Padang di seantero Nusantara, bahkan meluas ke negara tetangga hingga Eropa dan Amerika. Rumah makan inilah yang memperkenalkan rendang serta hidangan Minangkabau lainnya secara meluas. Ketenaran rendang telah membuat rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia versi CNN Internasional tahun 2011. Dalam memasak daging berbumbu dalam kuah santan, jika ditinjau dari kandungan cairan santan, sebenarnya terdapat 3 tahapan, mulai dari yang terbasah berkuah hingga yang terkering, yaitu gulai, kalio, dan rendang. Dari pengertian ini, rendang sejati adalah rendang yang paling rendah kandungan cairannya. Akan tetapi secara umum dikenal ada 2 macam jenis rendang, yaitu rendang kering dan rendang basah. Rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Rendang ini dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya hingga santan mengering dan bumbu terserap sempurna. Rendang kering dihidangkan untuk perhelatan istimewa seperti upacara adat, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Rendang kering biasanya berwarna lebih gelap, agak kecoklatan kehitaman. Jika dimasak dengan tepat, rendang kering dapat tahan disimpan dalam suhu ruangan selama 3-4 minggu. Bahkan dapat bertahan hingga lebih dari sebulan jika disimpan di dalam kulkas, dan 6 bulan jika dibekukan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa cita rasa rendang asli Minang adalah yang paling lezat dan tiada duanya, jauh berbeda dengan rendang di sejumlah kawasan Melayu lainnya. Sedangkan rendang basah atau yang lebih tepat disebut kalio adalah rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat. Santan belum begitu mengering sempurna, dalam suhu ruangan hanya dapat bertahan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Rendang basah berwarna coklat, terang kemasan, dan lebih pucat. Rendang ini juga dikenal di negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Rendang yang ditemukan di Malaysia lebih mirip kalio, berwarna lebih pucat dan basah dengan cita rasa yang tidak begitu kuat. Rendang Malaysia yang disebut dengan rendang Kelantan atau rendang Negeri Sembilan memiliki perbedaan dengan rendang Indonesia. Proses memasak rendang di Malaysia lebih singkat dan melakukan pengentalan bumbu dengan dicampur kerisik atau kelapa parut yang disangrai, bukan dengan proses pemasakan dengan api kecil dalam waktu yang lama. Karena keterkaitan sejarah melalui kolonialisasi, rendang juga dapat ditemukan di Belanda, juga dalam bentuk kalio, tapi umumnya disajikan sebagai salah satu bagian dari lauk pauk ris tafel. Nah itu dia teman, video tentang rendang. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman tentang rendang. Sejatinya sebagai orang Minang, kita harus tahu fakta tentang rendang. Sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.